Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aryani dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang materi substansi genetika. Yang akan saya bahas di materi ini adalah DNA, RNA, dan juga sintesis protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup dan juga bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Itulah alasannya tes DNA ini bisa mengetahui hubungan biologis antara dua manusia dan juga bisa mengungkap apakah orang tersebut berisiko mendapat penyakit genetik atau tidak. DNA sendiri sudah ditemukan sejak 1869 oleh ahli biokimia Jerman yang bernama Friedrich Mayserch. Hanya saja bertahun-tahun sejak penemuan tersebut, para ahli tidak menyadari pentingnya DNA ini. Baru pada tahun 1953, molekul ini disadari sebagai pembawa banyak informasi biologi dari pemiliknya. DNA terdiri dari molekul yang dinamakan nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama ada gula 5 karbon, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama bagian 1 itu ada purin. Purin ini terdiri dari guanin dan juga adenin. Yang kedua ada pirimidin. Pirimidin ini terdiri dari timin dan juga sitosin. Nukleotida ini akan menyatu membentuk 2 rantai panjang yang melengkung dan membentuk struktur yang disebut sebagai spiral ganda atau double helix. Jika digambarkan, struktur helix ganda sekilas terlihat seperti tangga. Molekul gula dan fosfat ini itu akan menjadi bagian pinggir tangga, sementara basa nitrogennya itu akan berada di tengah-tengah yang bertindak sebagai anak tangga. DNA memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama ada DNA membawa materi genetik yang ada di setiap sel dan bereplikasi selama pembelahan sel bersama protein. Yang kedua, DNA membantu pembentukan struktur tubuh, hormon, dan juga enzim. Yang ketiga, DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pewarisan, serta memberikan instruksi dan juga proses kehidupan yang diteruskan melalui transfer gen vertikal. Berikutnya saya akan membahas tentang replikasi DNA. Proses atau mekanisme replikasi DNA adalah suatu tahapan yang dapat dikatakan sangat penting untuk dalam suatu proses pertumbuhan, yaitu proses perbanyakan materi genetik yang sering dikenal dengan proses replikasi. Replikasi sendiri ini suatu proses pelipat gandaan DNA. Penggandaan dalam replikasi DNA menggunakan DNA polimerase yang dapat membantu pembentukan ikatan nukleotida. Hipotesis replikasi DNA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada replikasi konservatif, yaitu dua rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari RNA lama dan membuat molekul DNA baru. Yang kedua ada replikasi semi konservatif. 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA.
Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Yang terakhir ada replikasi dispersif. Beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan juga baru. Untuk mekanisme replikasinya, pertama-tama tuh enzim helikase membuka heliks ganda DNA induk. Lalu protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Lalu yang ketiga ada untai utama disintesis 5 aksen menuju ke 3 aksen oleh dimulai dari 1 primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Selanjutnya, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Enzim primase menyintesis primer DNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Setelah primer DNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. RNA atau asam ribonukleat ini merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyalur informasi genetik dan juga menerjemahkannya kepada dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terdiri dari basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang terpilin atau yang biasanya disebut dengan single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa, yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan juga 1 gugus hidroksil OH. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah yang pertama itu ada golongan purin. Purin ini terdiri dari adenin dan juga guanin. Lalu ada pirimidin. Pirimidin ini terdiri dari sitosin dan juga urasil. Purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa akan membentuk nukleosida atau ribonukleosida. Ribonukleosida ini akan berikatan dengan gugus fosfat dan akan membentuk nukleotida atau ribonukleotida. Pada sekelompok virus, misalnya bakteriofag, RNA merupakan bahan genetik. Ia berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk sel sitoplasma sel korban yang kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Namun, peran penting RNA terletak pada fungsinya. Fungsinya sebagai perantara antara DNA dan juga protein dalam proses ekspresi genetik. Karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi.
Kode urutan bahasa ini tersusun dalam bentuk triplet. 3 urutan bahasa N yang dikenal dengan nama kodon. Menurut peranan dan tempat terdapatnya, RNA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada messenger RNA atau mRNA. mRNA adalah RNA yang urutan basanya berpasangan dengan salah satu urutan basa rantai DNA. mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal, linear, dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA berfungsi membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. Kode genetik tersebut kemudian menjadi cetakan untuk menentukan spesifitas urutan asam amino pada rantai polipeptida. mRNA dibentuk jika diperlukan dan jika tugasnya telah selesai, lalu dihancurkan dalam plasma. Lalu yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA, dibentuk oleh DNA dan banyak terdapat di ribosom. rRNA berfungsi sebagai penyelaras atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA dalam proses sintesis protein. Yang ketiga ada transfer RNA atau tRNA. tRNA ini dibentuk oleh DNA dari dalam nukleus, tetapi menempatkan diri dalam sitoplasma. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara meletakkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Pada salah satu ujung RNA T terdapat 3 rangkaian basa pendek yang disebut antikodon. Suatu asam amino tertentu akan melekat pada ujung RNA T yang berseberangan dengan ujung antikodon. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya RNA T, yaitu membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai urutan kodon pada RNAD. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan juga enzim. Pada sel prekaryotik, proses sintesis protein terjadi di sitoplasma. Sementara itu, pada sel eukaryotik, proses ini berawal di nukleus untuk membuat transkrip. Tahapan sintesis protein di sel ini berlanjut saat mRNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi molekul protein polipeptida. Tahapan sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Jadi tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada inisiasi. Jadi RNA polimerase terikat pada untaian RNA yang disebut sebagai promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA lalu menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Lalu selanjutnya ada tahap elongasi. Jadi satu untaian DNA, untaian
Untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. Yang terakhir ada terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Tahapan berikutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. Proses translasi yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan juga tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua ada elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Lalu ada terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon, yaitu UAG, UAA, dan juga UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.